Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Oktaviani dengan NIM 31120111028. Kelas AK3A Malam akan menjelaskan tentang jawaban dari tugas akuntansi perpajakan ke-9. Sebelumnya, saya akan share screen terlebih dahulu untuk tugas perpajakannya. Nah, di sini ada tugas ke-9. Baik, di sini ada PT Air Transport yang merupakan perusahaan yang bergerak di bidang usaha jasa transportasi. Nah, untuk tugas 9 sendiri terkait dengan investasi sekuritas aset tetap dan aset tak berwujud. Kemudian di sini ada 5 transaksi yang terjadi di bulan Desember. Kita akan masuk ke transaksi yang pertama, yaitu di tanggal 26. Nah, di tanggal 26 ini membeli secara tunai saham PT ABC sebanyak 1.500 lembar saham. Harga per lembar sahamnya yaitu Rp1.500. Nah, untuk perhitungannya, di sini kita akan menghitung harga perolehannya terlebih dahulu. Harga sahamnya yaitu 1.500 kali Rp1.500, sehingga totalnya adalah Rp2.250.000. Provisi dan materinya untuk di soal tidak tertera, sehingga dikosongkan saja, dan harga perolehannya yaitu totalnya yaitu Rp2.250.000. Untuk jurnalnya di tanggal 26, yaitu saham atau surat-surat berharga pada kas sebesar Rp2.250.000. Kemudian di sini ada transaksi yang kedua yang terjadi di tanggal 27, yaitu menerima bunga obligasi dari PT XYZ sebesar Rp15.500. Nah, nilai obligasinya itu Rp15.500. Untuk PPh 23-nya di sini ada Rp1.550.000 yang mana didapat dari 10% dikali dengan bunga obligasi yang didapat. Kenapa 10%? Karena tarif PPh 23 untuk bunga obligasi yaitu 10%. Sehingga untuk jurnalnya di tanggal 27 Desember yaitu kas sebesar Rp13.950.000, PPh 23 dibayar di mukanya Rp1.550.000, pada pendapatan bunga sebesar Rp15.500. Kemudian di sini ada transaksi yang ketiga yaitu menjual saham PT ABC sebesar 1.500 lembar. Saham dengan harga per lembarnya sebesar Rp2.000. Nah, di sini ada jurnal yang kita hitung tadi untuk pembelian sahamnya di Rp1.500, yaitu Rp2.250.000. Karena di sini penjualan sahamnya untuk Rp2.000 kali 1.500, maka untuk hasilnya adalah Rp3.000.000 untuk harga penjualannya. Untuk laba atau ruginya, di sini kita mengalami laba atau keuntungan dari penjualan sahamnya yaitu sebesar Rp750.000. Untuk transaksi di tanggal 28 di sini ada kas sebesar 3 juta, pada saham sebesar Rp2.250.000 dan keuntungan penjualan sahamnya yaitu Rp750.000. Kemudian di sini ada transaksi keempat di tanggal 29 yaitu menerima dividen tunai dari PT YYY sebesar Rp150 juta. Di sini dividennya 150 juta dan untuk tarif PPh 23-nya 10% dikali dengan Rp150 juta sehingga totalnya adalah Rp15 juta. Untuk jurnalnya sendiri yaitu kas sebesar 135 juta, PPh 23-nya dibayar di muka sebesar Rp15 juta dan pada penghasilan dividen sebesar Rp150 juta. Kemudian di sini ada transaksi yang kelima di tanggal 31 terkait dengan aktiva tetap. Nah, di sini hitung penyusutan aset tetap perusahaan kemudian catat ke dalam jurnal. Di sini ada transaksi yang pertama yaitu lemari dengan tanggal perolehannya di tahun 2020 pada bulan Februari tanggal 1, nilai perolehannya sebesar Rp56 juta dan termasuk ke dalam kelompok 1. Di sini kita menggunakan dua metode, bisa menggunakan metode garis lurus, bisa menggunakan metode menurun ganda. Nah, untuk metode garis lurus sendiri, di sini harga perolehan dikurang nilai residu dibagi dengan jumlah angka tahun pajaknya. Nah, ini merupakan jurnal yang terjadi apabila di tahun 2020 untuk Rp12.833.333. Nah, untuk
jurnal yang terjadi di tahun 2021, di sini tinggal dikurangi nilai perolehan dan nilai residunya. Karena nilai residunya 0, jadi harga perolehan dibagi dengan tahunnya. Tahun pajaknya di sini 4 ya. Jadi untuk totalnya adalah 14 juta rupiah. Jadi di tahun 2021, kita tinggal memasukkan beban penyusutan lemari pada akumulasi penyusutan lemari sebesar 14 juta rupiah. Kemudian di sini ada metode menurun ganda yang menggunakan persenan. Nah, untuk persentasenya di sini 100% untuk presentasi penuh dibagi 4 tahun. Tahun pajak sama dengan 25%. Karena di sini menggunakan rumus kali 2, jadi kali 2 sama dengan 50%. Nah, di sini kita harus cari dulu untuk tahun pertamanya 11/12 kali 50% sama dengan 56 juta. Nah, dapatlah 25.667 rupiah. Nah, ini untuk tahun pertamanya. Dan untuk di tahun 2021-nya, di sini ada 50% dikali 56 juta dikurangi dengan tahun pertama. Sehingga totalnya adalah 2.333.333 rupiah. Sehingga dijumlahkan adalah 28 juta rupiah. Untuk metode menurun ganda sendiri, ini sama dengan 2 kali metode garis lurus. Jadi untuk di metode garis lurusnya 14 juta, maka untuk di metode menurun gandanya adalah 28 juta. Sehingga untuk jurnalnya yaitu beban penyusutan lemari pada akumulasi penyusutan lemari sebesar 28 juta rupiah di tahun 2021-nya. Kemudian di sini ada motor. Di tanggal perolehannya yaitu 2 April 2019, nilai perolehannya yaitu 192 juta rupiah dan termasuk ke dalam kelompok kedua. Kita tinggal menghitung saja ini untuk tahun pertamanya di 18 juta. Nah, untuk tahun 2021-nya, kita tinggal mengurangi harga perolehan dikurangi nilai residunya. Dibagi 8. 8 ini untuk kelompok 2 jumlah tahunnya ya. Jadi sehingga totalnya adalah 24 juta rupiah. Untuk metode garis lurus, tinggal kita jurnal saja, yaitu beban penyusutan lemari pada akumulasi penyusutan lemari sebesar 24 juta rupiah. Kemudian di metode menurun ganda, di sini ada jumlah untuk angka tahun pertamanya dan untuk angka tahun berikutnya, sehingga untuk totalnya adalah 48 juta rupiah. Tinggal dibuat saja jurnalnya, yaitu beban penyusutan lemari pada akumulasi penyusutan lemari sebesar 48 juta rupiah. Kemudian di sini yang ketiga ada mobil. Pada tanggal perolehannya yaitu 3 Agustus 2018. Nilai perolehannya yaitu 2.250 juta rupiah dan termasuk ke dalam kelompok kedua. Nah, untuk di tahun 2021 ini kita tinggal mengurangi saja antara harga perolehan dikurangi nilai residu dibagi jumlah tahunnya, tahun pajak. Yaitu totalnya 281.250.000 rupiah. Nah, untuk yang di sebelahnya ini merupakan transaksi yang pertama yang terjadi di tanggal 2018. Jadi untuk jurnalnya kita pakai angka yang 281.250 juta rupiah. 281.250.000 rupiah maksudnya. Jadi untuk jurnalnya yaitu beban penyusutan lemari pada akumulasi penyusutan lemari di 281.250.000 rupiah. Nah, di sini ada metode menurun ganda. Di sini 140 juta ini merupakan perhitungan dari tahun 2018-nya, kemudian di 2021-nya kita menggunakan angka yang 562.500.000 rupiah. Sehingga untuk jurnalnya beban penyusutan lemari pada akumulasi penyusutan lemari 562.500.000 rupiah. Nah, di sini yang keempat ada gedung manajemen dengan tanggal perolehannya di 1 Desember 2010. Nilai perolehannya 1.350 juta dan kelompoknya termasuk dalam kelompok permanen. Karena di sini termasuk kelompok permanen, maka kita hanya dapat menggunakan metode garis lurus saja. Jadi 1.350 juta dikurangi nilai residunya 0 dibagi 20 untuk tahun pajaknya. Sehingga untuk di 2021 jurnalnya yaitu 67.500 untuk nilainya.
Untuk jurnalnya di beban penyusutan lemari, beban penyusutan gedung manajemen, ini belum diganti, beban penyusutan gedung manajemen pada akumulasi penyusutan gedung sebesar 67.500 rupiah. Kemudian di yang terakhir di sini ada gudang. Untuk gudang sendiri di sini tanggal perolehannya 1 Maret 2015 dan nilai perolehannya sebesar 500 juta rupiah dan termasuk ke dalam kelompok permanen. Untuk perhitungannya hanya dapat menggunakan metode garis lurus saja karena di sini merupakan tergolong dalam kelompok permanen. Nah, baik di sini harga perolehan dikurangi nilai residu 500 juta dikurangi 0 dibagi jumlah tahun pajaknya yaitu 20 tahun sehingga totalnya ada 225 juta rupiah. Nah, untuk jurnalnya sendiri di tanggal 31 Desember 2021 yaitu beban penyusutan gudang pada akumulasi penyusutan gudang sebesar 25 juta rupiah. Baik, ya, ini merupakan jawaban dari tugas perpajakan ke-9 saya, Eka Oktaviani. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, pengucapan, dan jawaban. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.